Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat KUA Pundong, alhamdulillah puji syukur pada Allah Ta'ala. Saat ini kita akan menyaksikan prosesi wakaf tanah yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Yusron Effendi. Beliau warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, namun dulu aslinya adalah dari Ganjuran, Srihardono, Pundong, Bantul. Beliau akan mewakafkan tanah seluas 175 meter persegi untuk pengembangan musola Baitus Salam yang ada di Ganjuran. Wakaf tanah merupakan ibadah yang luar biasa manfaatnya, ibadah yang sangat spesial karena ini merupakan shadaqatin jariyatin, sedekah atau infak atau pemberian yang nanti pahalanya akan terus mengalir walaupun yang mewakafkan atau pewakafnya sudah wafat. Maka para sahabat KUA Pundong yang berbahagia, akan kita saksikan prosesi wakaf dan nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kegiatan tentang perwakafan ini. Sebagai saksi ada dua orang, pertama Pak Riyadi, yang kedua Pak Katamsi, dan sebagai nazirnya adalah dari Muhammadiyah yang diwakili oleh Bapak Haji Ramea Agus Purnomo, SPD MPD, sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon Pundong. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya. Bantul, 28 Desember 2024. Saya yang bersumpah, Ramea Agus Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, M. Yusron Effendi, bertindak atas nama diri sendiri pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya, hak milik bernomor 14858, luas tanah 179 meter persegi, letak Panjangrejo, Pundong, Bantul, untuk keperluan sarana dan kegiatan ibadah. Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Ramea Agus Purnama, alamat Soronanggan RT 002 RW 00 Panjangrejo, Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian ikrar wakaf ini saya nyatakan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Bantul, 28 Desember 2024. Saya yang menyatakan M. Yusron Effendi. Sahabat KUA Pundong, terkait bagaimana seseorang mampu menyisihkan hartanya, harta yang dia miliki untuk diwakafkan, ini memang hal yang sangat spesial. Karena memang rezeki itu kalau kita pilah-pilah, bagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quranul Karim, itu ada 4 kategori rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang sudah ditetapkan. Allah menyampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup, yang melata, yang berjalan, yang rumangkang di atas bumi ini oleh Allah telah dijamin rezekinya. Jadi Allah sudah mengatur betul bahwa bumi ini mampu untuk mencukupi kebutuhan makan dari semua penghuninya. Maka insya Allah untuk makan semua orang akan dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di negara kita. Negara kita itu menjamin bahwa fakir miskin, orang terlantar kan dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada warga masyarakat yang kekurangan, yang miskin, pasti akan dicari oleh Pak Dukuh, Pak RT,
lembaga sosial, mereka akan menyantuni orang-orang yang kekurangan. Maka ini namanya rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu rizki yang diusahakan, yang diikhtiarkan. Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak merubah nasib kondisi satu kaum, satu komunitas kalau mereka itu enggak mengusahakan untuk berubah. Maka garis ini sahabat sekalian, bahwa untuk bisa meraih rizki yang lebih tinggi dari level pertama tadi, kita harus usahakan. Dengan cara apa? Kita belajar, kita kursus, skill kita tingkatkan, kita upgrade terus. Maka insya Allah ketika kita punya spesialisasi, punya keahlian, punya keterampilan, rezeki kita akan lebih luas, rezeki kita akan bertambah. Bahkan orang-orang yang punya spesialisasi yang sangat khusus, yang hanya dia yang bisa, itu tentu dihargai sangat tinggi. Maka sahabat kawanpun yang dirahmati Allah, kita ikhtiar naik ke level berikutnya, yaitu rizki yang diikhtiarkan atau rizki yang diusahakan. Yang ketiga, rizki yang ditambahkan. Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian tuh mensyukuri, mau bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah Ta'ala. Berarti kalau kita itu ingin rizkinya ditambah, kita syukuri bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang terbaik, yang itu perlu untuk kita gunakan dalam kepentingan kita taat kepada Allah Ta'ala. Syukur adalah bagaimana kita memanfaatkan pemberian Allah untuk mendekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan sebesar-besarnya, untuk bagaimana kita takorup mendekat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, sahabat kawapundong, rizki yang dilipat gandakan. Allah menyampaikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang kalau mau menginfakkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, maka Allah menyampaikan nanti akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan akan dilipatkan lebih banyak lagi. Bagikan satu butir yang menumbuhkan 7 batang, kemudian tiap batang tadi ada 100, berarti memang 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Maka sahabat kawapundong, kalau kita ingin harta kita dilipat gandakan, kita berikan untuk kepentingan i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, namanya sedekah jariyah, namanya wakaf. Dan kegiatan wakaf berarti apa? Upaya untuk melipat gandakan pahala. Sehingga wakaf ini pahalanya sangat besar sekali, bermanfaat sekali. Maka sahabat kawapundong, mari kita bersama-sama memberikan apresiasi kepada para pelaku wakaf, dan kita pun ikhtiar bisa untuk ikut terlibat, punya saham, punya kontribusi, mewakafkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keikhlasan pada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.